Selamat malam, Sobat Heriro. Perkenalkan, saya Herirosan. Hari ini, saya akan menceritakan salah satu kisah nyata misteri yang dialami oleh seorang pemuda. Sebut saja, ia Iwan. Jadi, Iwan ini merantau dari desa ke kota guna mengadu nasib. Namun Iwan ini bernasib sial. Pengalaman pertamanya di kota menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidupnya. Tapi sebelumnya saya minta kepada Sobat Heriro untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di channel ini. Dan apabila kalian ingin berbagi cerita hantu dan saya buatkan animasinya, silahkan kirimkan cerita kalian melalui pesan Instagram di @herirosan. Dan mari kita simak kisahnya. Ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di kota sebesar ini. Sangat ramai dan banyak kendaraan berlalu lalang. Beda dengan kampung halamanku yang masih rimbun dan banyak suara ayam berkokok. Waduh, hari sudah semakin siang. Aku harus segera mencari tempat tinggalku selama di kota ini. Walah, kamu ini datang dari kampung ya? Jadi ndak tahu harga di kota Jakarta. Dengan uang segitu, mana cukup untuk bayar bulanan kosan. Jajal sono, cari kosan yang letaknya agak jauh dari jalan. Biasanya agak murah dibanding di sini. Raut wajah Iwan terlihat bersedih karena uang yang ia bawa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harga sewa kos di daerah Jakarta yang terbilang mahal membuatnya kecewa. Ia bingung apa yang ia harus lakukan untuk dapat menetap sementara di kota itu. Dan ketika Iwan berjalan menyusuri jalan, tiba-tiba ia melihat pamflet iklan yang menempel di tiang listrik. Di sini tertulis, "Wah, murah nih. Aku harus cepat-cepat sebelum keduluan orang." Iwan pun segera bergegas mendatangi lokasi kontrakan itu berada. Wah, lu beruntung bener lu. Padahal lu kalau di luaran, belum tentu lu dapet yang murah kayak di mari. Yuk, gua kasih tau yuk, dalam ruangannya. Nih, tuh nyaman tuh, adem. Biar nggak ada AC juga adem, nggak berisik kayak kontrakan sebelah tuh. Iya, Bu. Nah, di sana udah dipasang jendela tuh, pakai tralis. Jadi lu nggak khawatir ada maling. Catnya juga lancar, udah pakai air pump. Nah, ini listriknya nih prabayar nih. Jadi lu jangan lupa, jangan sampai lupa ya. Isi tiap bulan saldonya. Baik, Bu. Jadi gimana? Gak gampang lu cari kontrakan semua di sini. Oh ya, lu di sini mau ya? Baik, Bu. Saya mau sewa rumah ini. Nah gitu, beruntung lu dapet di sini lo. Yang mujur banget nasib lo. Udah, buruan masukin barangnya. Buruan masukin. Iwan dengan segera memindahkan barangnya sebelum hari mulai gelap. Tapi, pada malam pertama ia tidur, kejanggalan demi kejanggalan mulai ia rasakan. Karena saking lelahnya, Iwan pun tertidur sangat pulas. Tiba-tiba Iwan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan. Siapa di sana? Di pojok ruangan, nampak seperti bayangan hitam menyerupai sosok wanita. Apa aku salah lihat tadi?
Karena saking lelahnya, Iwan pun kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur tanpa memikirkan apa yang terjadi. Bau dari mana sih ini? Tiba-tiba, ada hal yang mengejutkan di sudut ruangan. Apaan ini? Tiba-tiba ada belatung di sudut ruangan. Perasaan kemarin siang belum ada bau busuk ini. Aku harus buru-buru bersihin sebelum baunya semakin menyebar. Aneh, dari mana ya asalnya berisik dari ini? Sudahlah. Dan lagi-lagi, Iwan pun menganggapnya hal yang lumrah tanpa berpikir macam-macam. Tapi, malam itu, lagi-lagi terdengar suara ketukan yang membuat Iwan terbangun. Di tempat yang sama seperti kemarin, Iwan melihat sosok wanita itu lagi. Halo, selamat pagi. Dengan saya Iwan, ada yang bisa saya bantu? Halo. Maaf, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Kenapa akhir-akhir ini semua jadi aneh? Dulu waktu aku di desa, tidak pernah segelisah ini. Iwan merasa sangat lelah dengan kegelisahan yang tak berujung. Padahal, Iwan sendiri bukanlah orang yang begitu percaya dengan hal-hal mistis seperti hantu. Iwan merasakan seperti ada sepintas bayangan di belakangnya. Dan saat itu, ia mulai yakin bahwa ia tidak tinggal sendirian di tempat itu.